Shalom adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua baik-baik dan sehat ya. Satu minggu demi satu minggu sudah kita lewati. Biarlah kita tetap bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Meskipun situasi saat ini ada virus COVID, kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Beri syukur pada Tuhan sebab Dia baik. 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 Kita mau berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur. Engkau Tuhan yang baik dan memelihara kami sampai saat ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ajar kami untuk lebih mengasihi-Mu dan taat kepadamu. Kami mengucap syukur Engkau menjadi Tuhan dan Allah kami, dan kami menjadi milik-Mu yang Engkau kasihi. Kami mau mulai ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Adik-adik, ada yang tahu bagaimana suara kambing? Be, be. Suara kucing? Ngeong, ngeong. Lalu bagaimana kalau suara anak Tuhan? Anak Tuhan memuji Tuhan. Glory, haleluya. Yuk kita nyanyikan lagu berikut ini. Kambing, mbek-mbek, kucing, meong-meong. Katak atau kodok, teoteblung. Anak Tuhan memuji Tuhan. Glory, haleluya. Tuhanlah yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Dan manusia adalah ciptaan yang paling istimewa, yang paling disayangi oleh Tuhan. Satu-satunya yang serupa dan segambar dengan Tuhan Allah.
adik-adik, selain hewan yang kita lihat tadi, ada juga hewan yang buas atau disebut juga binatang liar. Tidak bisa didekati karena menakutkan dan bisa melukai manusia. Contohnya seperti yang satu ini. Coba, binatang apa ini? Singa. Lihat giginya. Wah, tajam sekali. Kukunya juga tajam. Suaranya haum, haum. Wah, Kak Anin takut kalau dekat-dekat dengan singa ya. Di mana biasanya kalian melihat singa? Biasanya singa ada di kebun binatang atau taman safari. Ditaruh di dalam kandang atau dikasih pagar supaya singa ini tidak bisa sembarangan keluar dan tidak melukai manusia. Cerita Kak Anin hari ini tentang Daniel dan gua singa. Kita mau siapkan hati kita, siapkan telinga kita. Kita mau pakai mata kita untuk mendengar dan melihat cerita firman Tuhan. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kita mau berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Bapa kami di surga, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Kak Anin dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan cerita hari ini dari kitab Daniel pasal yang ke-6. Ceritanya tentang Daniel dan gua singa. Daniel adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Dia tinggal jauh dari rumah asalnya. Dia tinggal di negeri yang tidak mengenal Tuhan Allah. Daniel ini senang berbicara dengan Tuhan. Dia rajin berdoa. Lihat, ini adalah Daniel. Ini adalah rumahnya. Ruang yang atas itu adalah tempat Daniel berdoa. Di sana Daniel berdoa setiap hari. 3 kali dia berdoa. Pagi hari Daniel berdoa, berbicara dengan Tuhan. Siang hari Daniel juga berdoa lagi. Malam hari Daniel juga berdoa. Begitu setiap hari. Daniel ini bekerjanya di istana raja. Raja juga senang dengan Daniel karena Daniel bekerja dengan sangat baik. Dan suatu hari raja ingin menjadikan Daniel pemimpin di kerajaan. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka dengan Daniel. Mereka ingin agar raja marah kepada Daniel dan menghukum Daniel. Orang-orang ini mencari kesalahannya Daniel, tetapi tidak ada karena Daniel bekerja dengan benar dan baik. Lalu mereka berpikir lagi. Aha, mereka tahu Daniel ini rajin berdoa 3 kali kepada Tuhan. Lalu mereka menghadap raja dan menyuruh raja untuk membuat peraturan. Tuanku raja, buatlah peraturan. Selama 30 hari ke depan, semua orang hanya boleh berdoa kepada raja, tidak boleh berdoa kepada yang lainnya. Kalau tidak taat, harus dihukum
dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berpikir dan melihat hal itu baik. Oke. Lalu raja membuat peraturan dan diumumkan kepada semua orang. Bagaimana dengan Daniel? Daniel tetap berdoa kepada Tuhan setiap hari. Daniel tidak mau berdoa kepada manusia, tidak mau berdoa kepada raja. Pagi hari, Daniel berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Siang hari, Daniel juga berdoa. Dia tidak takut. Malam hari, Daniel juga berdoa. Sehari, dia berdoa 3 kali. Daniel berdoa 1, 2, 3 kali sehari kepada Tuhan. Daniel tidak takut kepada peraturannya. Dia lebih memilih taat dan mengasihi Tuhan dengan berdoa dan berbicara dengan Tuhan. Lalu orang-orang jahat tadi itu melihat Daniel. Ayo kita beritahukan kepada raja. Raja, bukankah selama 30 hari semua orang harus berdoa hanya kepada raja? Kalau tidak taat, akan dilempar ke gua singa? Ya, jawab raja. Daniel tidak taat, kami melihatnya. Lalu raja menjadi sedih karena raja suka dengan Daniel. Dia tidak ingin Daniel dihukum, tetapi raja tidak dapat mengubah perintahnya. Dia harus melemparkan Daniel ke gua singa. Lalu Daniel ditangkap. Dan raja berkata, Daniel, semoga Tuhanmu yang menyelamatkanmu dari singa-singa itu. Lalu Daniel pun dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkannya. Dan sepanjang malam, raja tidak dapat tidur. Dia memikirkan Daniel. Apakah Daniel selamat ataukah Daniel dimakan oleh singa? Apakah Tuhannya Daniel bisa menyelamatkan Daniel? Dan akhirnya pagi pun tiba. Daniel bangun dan dia tidak terluka sedikit pun. Dia melihat bahwa singa-singa itu tetap menutup mulutnya dan tidak melukai dia. Daniel berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjagaku dan melindungiku. Engkau sudah mengirim malaikat untuk menutup mulut singa-singa ini. Dan pagi-pagi raja pun datang untuk melihat Daniel. Raja memanggil, Daniel, Daniel, apakah engkau masih hidup? Apakah Tuhanmu bisa menyelamatkanmu dari singa-singa itu? Dan Daniel menjawab, ya Tuanku Raja, Tuhan Allah sudah mengirimkan malaikatnya untuk menolong aku. Aku tidak luka suatu apapun. Singa-singa itu menutup mulutnya. Wah, raja senang sekali. Cepat-cepat Daniel dikeluarkan dari gua. Dan sejak saat itu raja menjadi tahu dan percaya bahwa Tuhannya Daniel itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa menolong Daniel. Raja tidak pernah melihat ada dewa-dewa atau patung yang biasanya disembah oleh mereka bisa menolong seperti itu. Nah, saat itu raja membuat peraturan yang baru. Semua orang mulai saat itu harus berdoa, percaya dan menyembah kepada Tuhannya Daniel, Tuhan yang hidup,
yang mampu menolong. Dan raja juga mengatakan bahwa Tuhan Allah itu lebih kuat dari raja dimanapun yang ada di bumi ini. Tuhan Allah lah yang akan memerintah selamanya. Daniel selamat dan Daniel kembali bekerja untuk raja sampai bertahun-tahun kemudian. Demikian firman Tuhan hari ini. Apa yang bisa kita pelajari dari Daniel? Daniel mengasihi Tuhan. Daniel rajin berdoa. Tuhan juga ingin agar kita semua senang berdoa, berbicara kepada Tuhan. Tuhan ingin adik-adik semua juga seperti Daniel. Kita bisa berdoa kepada Tuhan tentang apa saja, seperti mengucap syukur. Saat kalian senang, jangan lupa bilang terima kasih kepada Tuhan. Saat kalian sedih, kalian juga bisa berdoa, bercerita kepada Tuhan tentang kesedihan kalian. Saat takut, kalian juga bisa minta tolong kepada Tuhan. Tuhan senang sekali mendengar doa kita. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sekali lagi. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Tuhan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi milik-Mu sampai selamanya. Ajar kami untuk melakukan kehendak-Mu, agar kami mengerti jalan dan rencana-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Aktivitasnya yang lembar berdoalah ini bisa diwarnai. Lalu yang gambar singa dipotong pada garis putus-putus, dilipat di sini, dan ditempelkan pada selembar kertas. Seperti ini. Daniel, seorang yang mengasihi Tuhan, dia rajin berdoa. Suatu hari ada peraturan, semua orang harus berdoa kepada raja. Tetapi Daniel hanya berdoa kepada Tuhan. Karena itu dia dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Dia berdoa dan Tuhan menolong Daniel. Singa-singa itu mulutnya tetap tertutup, tidak ada yang melukai Daniel. Tuhan yang menolong. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar tetap tentram. Allah mendengarkan doa, menjawab tiap permohonan, menjadikan hati tentram, rasa bahagia. Puji Tuhan sebab Dia baik,
satu